Semuanya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan pembuatan toko online dengan Golang, dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai database migration dengan Gorm. Tapi sebelum itu kita akan refactor sedikit untuk bagian server.go-nya. Kita coba masuk ke file server.go, kemudian menuju ke metode initialize. Ini akan kita pindah ke metode sendiri sehingga nanti biar lebih ramping di sini. Oke, kita akan coba pindah ini. Ini kita akan hapus. Ini berarti nggak perlu. Kita akan buat metode initialize db. Kemudian kita perlu kasih parameter db-config. Nah, kemudian kita buat metodenya di sini. Kemudian potongan kodenya kita taruh di sini. Ini berarti perlu parameter server juga. Kemudian errornya kita buat variabel baru. Oke, sepertinya sudah. Ini sepertinya bisa dipindah juga ke initialize route. Kita taruh di sini. Kita cek apakah masih berjalan dengan baik. Oke, tidak masalah. Sehingga jadi lebih ramping di bagian initialize dan juga lebih mudah dibaca. Karena untuk bagian database kita buat metode sendiri. Baik, kita akan mencoba implementasi tabel dengan migration dengan Gorm. Kita akan coba membuat tabel user dan juga user address di sini. Yang mana user ini dia has many address. Pertama kita buat model baru di folder models, kita buat user. Kemudian kita buat struct-nya. Kemudian untuk ID-nya kita akan menggunakan UUID. Jadi string. Kemudian Gorm. Size-nya adalah 36. Kemudian not null. Unique index. Kemudian dia adalah primary key. Oke, berikutnya adalah first name, last name, email, string juga, kemudian Gorm, size-nya misalnya cukup 100, kemudian not null juga karena harus diisi. Oke, kita copy saja biar cepat. Kemudian last name sama, email sama, tapi kita harus tambahkan unique index karena email kita akan buat unique. Kemudian
password. Ini size-nya kita tambah saja mungkin 255. Kemudian remember token. Kemudian created ad. Ini adalah date time. Updated ad. Kemudian berikutnya adalah deleted ad yang nanti akan kita gunakan untuk soft delete di user. Jadi pada dasarnya user tidak bisa di delete secara permanen dalam toko online ini. Baik, saya kira sudah. Berikutnya adalah kita akan sekalian saja untuk yang address kita buat sekalian. Yang bagian ini sama. Kemudian ada name. Oke, ini name. Kemudian ada is primary. Jadi nanti si user bisa menentukan alamat utama yang akan digunakan yang mana. Is primary-nya menggunakan boolean. Kemudian untuk yang lain address 1 string. Kemudian address 2 string juga. Ini kita kasih 255 mungkin. Kemudian phone string juga 100 cukup. Dan email string 100 juga cukup. Kemudian postcode string 100. Kemudian created ad time.time, updated ad time.time. Kita perlu tambahkan juga nanti ada city ID. Ini berkaitan untuk ongkos kirim karena kita perlu menginputkan ID kota dan juga provinsi nantinya. Dan not nullnya kita hilangkan saja di sini. Baik, kemudian kalau dari sisi rancangan database, kita bisa tahu bahwa relasi antara user dengan address ini adalah has many. Jadi user has many address. Dengan GORM, kita bisa definisikan seperti ini. Jadi di user harusnya nanti akan menjadi seperti ini. User itu has many addresses. Oke. Kemudian address itu adalah
belongs to-nya menggunakan ya seperti ini. Berarti di model address kita tambahkan user, kemudian ID-nya adalah user ID yang akan kita gunakan untuk foreign key, menggunakan string 36 size-nya, kemudian kita definisikan sebagai index. Oke, kita coba buat dua model terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu execute migration-nya menggunakan auto migrate seperti ini. Kita akan buat di server.go. Kita kembali ke server.go, kemudian initialize db. Nah, tapi sebelumnya kita perlu mengumpulkan model-model ini ke dalam sebuah ya mungkin variabel atau apa. Saya akan bikin sebuah file baru di sini yang saya beri nama registry.go. Nah, dalam registry ini saya akan buat metode yang mana untuk meregisterkan sebuah model. Saya akan bikin struct dulu, struct model. Nah, kemudian saya akan bikin metode baru yang namanya register models. Returnnya adalah array model. Nah, di sini nanti kita akan return model apa saja yang ingin kita eksekusi dalam migration. Nah, saat ini baru ada dua, yaitu user dan address. Maka kita masukkan di sini dengan cara seperti ini. Model, kemudian models dot user. Oke. Kemudian berikutnya adalah models dot address. Baik, kita sudah mengumpulkan model-model ini ke dalam sebuah metode di sini, register models. Kemudian ini kita panggil dari server.go di metode initialize db. Kita akan looping di sini for model, kemudian itu adalah range dari register models. Kemudian kita auto migrate dengan server db, kemudian debug, kemudian auto migrate. Ini adalah model.model. Kemudian dicek errornya. Kalau error itu tidak nil, maka berarti ada error. Kita tampilkan log fatal. Berikutnya kita tampilkan bahwa proses migrasi sukses. Oke, seperti ini. Kita akan coba database saya menggunakan PostgreSQL dengan nama endocoding GoToKoDB. Saya akan coba cek di sini. Oke, posisinya saat ini saya belum mempunyai tabel di dalam database GoToKoDB. Kemudian saya akan jalankan migration-nya dengan cara
menjalankan go run main.go, karena ya proses migrasinya ada di server.go tadi, kemudian di sini di /db. Kita cek, kita jalankan. Oke, kemudian kita cek di database servernya, dan saya sudah mempunyai dua tabel, yaitu user dan address. Nah, di sini kalau kita cek kolomnya, oke, sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke address. Nah, di sini kita perlu cek apakah foreign key-nya sudah muncul. Oke, sudah muncul. Dia refer ke data user yang ada di tabel user. Baik. Kemudian kita lanjutkan untuk ke bagian produk. Pertama kita akan bikin model produk dulu. Kita akan bikin model produk. Saya sudah siapkan fill-fillnya biar lebih cepat proses ininya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini seperti tadi, produknya sudah belongs to user. Tapi di sini ada error karena kita perlu product image. Product image yang di sini. Jadi produk mempunyai banyak product image. Product image isinya akan seperti ini. Jadi belongs to product. Kemudian nanti kolom-kolomnya adalah path dari image tersebut. Kita kembali di sini, sudah nggak error product image-nya. Kemudian untuk yang lain yaitu adalah section. Section ini adalah ya semacam di atasnya kategori, jadi mengelompokkan kategori tertentu. Section has many categories, kita belum buat kategorinya, kita buat di sini. Kategori. Nah, di sini mungkin agak sedikit beda. Kita berkenalan dengan many-to-many relationship. Jadi kategori itu bisa mempunyai banyak produk, atau sebaliknya juga produk bisa di-assign ke banyak kategori. Jadi di sini mendefinisikannya dengan seperti ini. Sebenarnya dokumentasinya sudah ada di GORM di sini. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini kita juga harus definisikan juga sebenarnya di bagian produk. Di sini kita tambahkan kategoris. Kemudian kategori. Nah, seperti ini. Ini kita pindah saja ke bagian atas di sini. Oke, kemudian untuk ini kita registerkan ke dalam registry di sini. Yang pertama adalah model product. Kemudian model yang lain adalah model product image. Kemudian section. Kategori. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah terdaftar semua di sini. Kemudian kita coba jalankan ulang. Kita jalankan ulang untuk migration-nya dengan go run main.go. Oke, kemudian kita cek di database server. Kita refresh. Ya, tabel-tabelnya sudah bertambah di sini. Untuk yang lain saya tidak akan bahas secara detail untuk yang bagian order karena hampir sama prosesnya. Jadi saya tinggal bikin model baru yaitu order. Kemudian isi dari order adalah seperti ini. Saya akan bikin model yang lain yaitu order item. Isinya seperti ini. Kemudian saya juga akan buat model lain yaitu order customer. Nah, di sini mungkin sedikit beda. Untuk order customer ini adalah has1 order has1 order customer. Order customer ini sebenarnya cuma mengcopy dari nanti data user yang order. Oke, berikutnya adalah kita buat model baru payment. Kemudian kita buat juga untuk shipment atau pengiriman. Baik, saya kira sudah, tinggal kita registerkan di sini. Model order, kemudian model order item, kemudian order customer, kemudian ada payment, dan yang terakhir adalah shipment. Baik, kita coba running ulang. Go run main.go-nya. Ya, kita cek di database server. Oke, semua tabel sudah terbuat di database server dengan migration yang kita buat. Dan ya, saya kira sampai di sini dulu untuk pembahasan database migration dengan GORM. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.